Assalamualaikum semuanya. Kenalin, kami dari kelompok 17 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peramalan portofolio optimal indeks ISGS ke hati. Sebelumnya kita mau kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Dwintala Jarotus Rahma dengan NRP 2043231011 dan hari ini saya nggak sendiri bersama dengan rekan saya Khadijah Fadila dengan NRP 2043231049. Stay tune bersama kita untuk penjelasan lebih lanjut. Let's go. Teman-teman semuanya, tahu nggak sih bahwa perubahan iklim saat ini bukan hanya sekedar berita semata, tetapi realita yang mendesak hampir semua sektor di dunia. Di dunia bisnis sendiri, salah satu solusi yang berkembang saat ini adalah investasi hijau atau green investment. Green investment ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi berdampak positif bagi lingkungan dan juga pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, salah satu green investment yang berkembang adalah indeks ISGS ke hati, yang dimana terdapat berbagai saham dengan kinerja terbaik. Namun, saham-saham dengan kinerja yang terbaik tidaklah cukup. Maka dari itu diperlukan analisis portofolio optimal. Teman-teman, portofolio optimal analisisnya tidak semudah yang dibayangkan, karena pada realitanya kita menghadapi banyak sekali tantangan dalam pembentukan portofolio optimal. Dimulai dari yang pertama, bagaimana cara membentuk portofolio optimal dari saham-saham ISGS ke hati yang berpotensi menguntungkan untuk investasi di masa depan. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita memproyeksikan agar investasi ini tidak hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini kami akan menjawab dua pertanyaan tersebut dengan lebih lengkap. Kita akan masuk ke metodologi penelitian dan pembahasan. Dari berbagai macam indeks ISGS ke hati, emiten yang kami pilih ada 10 saham dengan nilai expected return terbesar. Di antaranya adalah MAPI, MEDC, AKRA, BMRI, Auto, KLBF, UNTR, BBRI, BPCA, dan ICBP. Namun dari ke-10 saham ini, ketika dilakukan valuasi saham menggunakan metode CAPM dan juga APT, ditemukan berbagai macam bobot dari ke-10-nya, sehingga dari berbagai macam bobot tersebut, dari ke-10 saham ini tidak digunakan semuanya, hanya digunakan 8 saham dari 10 saham dengan nilai bobot yang tidak 0%. Emiten yang tidak digunakan adalah BBRI dan BBCA karena memiliki nilai bobot 0%. Struktur data dari penelitian ini selanjutnya adalah masuk ke analisis dan pembahasan, di mana dalam analisis dan pembahasan ini kami menggunakan dua analisis. Yang pertama adalah analisis time series dan yang kedua adalah analisis forecasting atau peramalan. Dari berbagai analisis 8 saham atau 8 emiten yang kami lakukan diperoleh inti dari analisis tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah portofolio optimal. Terpilih adalah portofolio optimal yang dihasilkan dari model CAPM terdiri dari 10 saham dan pada kombinasi ke-15. Portofolio ini dipilih berdasarkan nilai Sharpe ratio tertinggi yang menunjukkan efisiensi tertinggi dibandingkan dengan model APT dalam konteks indeks ISGS ke hati. Kemudian, analisis time series menunjukkan bahwa saham-saham dalam portofolio memiliki pola tren yang beragam, di mana saham seperti Auto, KLBF, UNTR, dan ICBP menunjukkan uptrend atau tren naik, sedangkan saham seperti MAPI, MEDC, BMRI, dan AKRA menunjukkan sebaliknya, yaitu tren menurun atau stagnan. Sebagian besar data harga di awal tidak stasioner sehingga diperlukan transformasi dan diferensiasi untuk pemodelan ARIMA. Dari pemodelan ARIMA tersebut didapatkan model ARIMA terbaik yang menjadi landasan dari analisis forecasting atau peramalan, di mana analisis forecasting atau peramalan didapatkan hasil bahwa hasil forecasting harga saham menggunakan ARIMA menunjukkan bahwa sebagian besar saham diproyeksikan bergerak stabil atau dengan tren yang sangat landai, namun dengan interval kepercayaan yang melebar seiring waktu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa saham-saham tersebut memiliki ketidakpastian yang sangat tinggi. Dari hasil forecasting dan juga analisis time series yang kemudian diimplikasikan atau diaplikasikan ke harga saham itu sendiri, di mana implikasi harga peramalan terhadap portofolio optimal mengindikasikan bahwa kinerja portofolio berpotensi menghadapi tekanan di masa mendatang.
proyeksi harga saham-saham utama seperti BMRI dan juga MAPI cenderung stagnan atau melemah sehingga dapat mengurangi potensi keuntungan secara keseluruhan. Selain itu, portofolio masih terlalu terfokus pada investasi berkelanjutan atau ESG tanpa cukup diversifikasi, sehingga rentan terhadap fluktuasi pasar yang spesifik di sektor tersebut. Dari hasil analisis ini, didapatkan saran untuk investor dan juga manajer portofolio untuk melakukan penyesuaian komposisi portofolio dengan mengurangi porsi saham yang diproyeksikan stagnan atau turun, seperti BMRI dan juga MAPI, serta meningkatkan alokasi saham yang masih menunjukkan tren naik atau positif seperti UNTR dan ICBP. Selain itu, proses diversifikasi keluar sektor investasi green atau investasi berkelanjutan seperti ESG perlu dipertimbangkan lagi untuk mengurangi risiko sistematis. Implementasi strategi lindung nilai atau hedging dan monitoring berkala terhadap perubahan faktor ekonomi makro juga sangat diperlukan agar portofolio tetap adaptif dan tahan dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Sekian presentasi dari kelompok 17. Terima kasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.